Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dian Afnafatia dengan NPM 217534046 dari program studi manajemen informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai XS Attack dan juga praktik dengan menggunakan modul game yang membahas tentang XS Attack. Apa sih yang teman-teman kita jelaskan dulu apa sih itu XS Attack. Ini XS Attack atau Cross-Site Scripting Attack adalah teknik hacking yang memanfaatkan celah keamanan di sebuah situs web untuk menyisipkan kode jahat pada user yang mengunjungi situs tersebut. Kemudian dari XS Attack ini memiliki dua jenis tipe. Yang pertama ada Reflex XS dan juga ada Stored XS. Mungkin untuk penyebaran dari XS Attack itu sendiri itu pada situs web yang rentan terhadap serangan XS ini dengan penyebaran luas karena banyaknya aplikasi web yang dibangun dengan menggunakan teknologi open source. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang cara kerja XS Attack. Yang pertama ada injeksi kode, yang dimana injeksi kode ini mengirimkan kode jahat melalui input yang ada pada situs web. Contohnya di berbagai situs aplikasi pada web. Kemudian yang kedua ada DOM manipulasi atau kode jahat tersebut kemudian dimanipulasi secara otomatis oleh browser dan dijalankan pada user yang mengunjungi situs tersebut. Kemudian yang ketiga ada pencurian data. Dari kode jahat ini bisa mencuri data sensitif bagi pengguna seperti username dan juga password dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang akan terjadi pada serangan XS Attack ini yang pertama ada hacking data pengguna, yang dimana XS Attack ini bisa merusak data dan juga privasi dari si pengguna, bahkan bisa mendapatkan akses penuh ke akun user atau pengguna. Kemudian yang kedua ada reputasi buruk, yang dimana situs ini akan rentan terhadap serangan XSS, maka reputasi keamanan dan juga kredibilitas situs itu akan menurun. Kemudian yang ketiga ada kerugian finansial, yang dimana kerugian finansial ini yaitu penyebaran virus dan juga malware melalui serangan XSS yang dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dari mulai individu maupun sebuah organisasi. Kemudian di sini untuk cara pencegahan dari XS Attack, yaitu yang pertama adalah HTTPS. Pastikan situs menggunakan protokol HTTPS yang untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Kemudian yang kedua ada input validation, yang dimana pengguna secara ketat untuk menghindari pencemaran kode-kode jahat pada situs web. Kemudian yang ketiga ada firewall, yang dimana firewall ini untuk mencegah pengambilan data tanpa izin dan juga serangan XSS lainnya. Kemudian kesimpulan dari materi tadi yaitu adalah XS Attack merupakan sebuah ancaman yang serius di dunia digital. Namun dengan tindakan pencegahan yang tepat, kita juga dapat bisa mengurangi resiko dengan melewati presentasi tadi. Kita juga tahu dampak dan juga cara pencegahan dari serangan XS Attack tersebut. Nah, untuk penjelasan mungkin saya cukup sekiankan. Kemudian kita langsung masuk ke baik untuk level pertama. Di sini hanyalah tentang perkenalan untuk menunjukkan cara kerja dari XSS tersebut. Yang dimana contoh ini sungguh sangat mendasar dan juga tidak terlalu kompleks. Jadi di sini kita cukup masukkan dari kode script dari alertnya saja. Seperti ini kita script.
berhasil. Kenapa di sini sudah berhasil? Karena kode ini hanya menambahkan dari inputan pengguna ke halaman web saja, yang dimana pengguna halaman web ini tanpa sanitasi, sehingga dipahami oleh browser juga sebagai bagian dari kode halaman yang kita eksekusi tadi. Kemudian kita langsung ke level yang kedua. Kemudian pada level kedua ini kita sama seperti sebelumnya, kerentanan halaman ini adalah memasukkan HTML langsung ke dalam halaman. Namun kali ini validasi yang menghalangi kita untuk menggunakan teks script tersebut itu harus melalui tag image atau gambar dengan URL yang tidak valid dengan menggunakan atribut onError yang akan menjalankan peringatan dari JavaScript. Sini coba kita masukkan tentang image. Ini berhasil. Nah, di sini kenapa sudah berhasil kenapa di sini berhasil karena halaman akan mencoba memuat gambar dari sumber X yang akan gagal total dalam memicu kode atribut dari onError tadi. Kemudian kita langsung masuk ke dalam level ketiga. Nah, pada level ketiga ini ini merupakan aplikasi yang memilih tag gambar berdasarkan dari fragmen URL pertama, hash setelah URL, meneruskan fragmen berbahaya yang akan dimasukkan ke dalam halaman yang akan memicu peringatan. Ini ada image 1, ini ada image 2, dan juga ada image 3. Nah, di sini kita berdasarkan fragmen, di sini kita masukkan dari klik. Ini untuk gambar ini kita klik. Nah, dia di sini berhasil. Kenapa kode tersebut berhasil? Karena kode sumber dari halaman yang menunjukkan bahwa halaman tersebut mendapatkan fragmen URL yang diteruskan ke fungsi pilih tab. Dan di sini kita bisa melakukan hal yang sama. Ini bisa melakukan hal yang sama, ini sudah berhasil. Dan juga dari fungsi itu akan menambahkan fragmen teks ke sumber tag gambar dan juga memuat tag gambar baru ke dalam halaman.
Di situ juga kita dapat mengelabui hal dengan menutupkan atribut dengan menggunakan src, juga dengan tanda kutip tunggal, lalu menambahkan atribut onError yang berfungsi dengan memfungsikan alert seperti pada level sebelumnya. Kemudian kita masuk ke level yang keempat. Nah, di sini yang dimana untuk level yang keempat adalah halaman indeks yang menunjukkan sebuah form yang dapat kita lewati suatu angka yang diteruskan ke halaman pengatur waktu yang fungsinya hanya untuk menghitung angka yang akan kita lewati dalam menghitung angka yang kita lewati dalam hitungan detik, dan juga kemudian mengarahkan kita kembali ke awal. Kita dapat mengelabui fungsi pengatur dari waktunya itu untuk mengeksekusi kode arbiter karena kode tersebut langsung ditambahkan ke halaman. Di sini kita lihat dari target kodenya. Ini kita create. Di sini untuk level yang keempat yaitu tentang context matters, ya, dimana mission description-nya everything despite data dari level sebelumnya. Nah, di sini untuk halaman indeks menunjukkan bahwa sebuah form yang dapat kita lewati suatu angka yang diteruskan ke halaman pengatur waktu yang fungsinya hanya untuk menghitung angka yang kita lewati dalam hitungan detik saja, dan kemudian akan mengarahkan kita kembali ke awal. Kita juga dapat mengelabui fungsi pengatur waktu untuk mengeksekusi kode atau kode arbiter karena kode tersebut langsung ditambahkan ke halaman. Langsung aja di sini kita create timer. Oke, ini kita ketikkan 3, petik 1, lalu bintang-bintang, kemudian alert dalam kurung, kemudian tutup kurung, titik koma, dan slash 2 kali. Kemudian kita create timer. Nah, di sini telah berhasil. Ini karena keberhasilan ini dikarenakan nilai yang kita berikan pada halaman indeks langsung ditambahkan ke dalam parameter fungsi dengan pengatur waktu. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang praktik dari game appsport.com ini dengan membahas tentang SS Attack dari level 1 hingga level 4.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.